Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, nama saya Fatma Hablillah, mahasiswa PPG Daljab Batch 3, jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2025 dengan NIM 42500111575 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 sudah mengambil video uji kinerja pada SD Negeri Depok 5 Jawa Barat kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya maju ke depan. Doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen ya, sesuai seperti hari biasa. Kelas 6. Nah, kelas 6. Abias. Aima. Aisyah. Aldesan. Kemana? Arga. El. Badrina. Brian. Daryl. Dimas. Feli. Gabriel. Arenzi. Ataya. Denny. Naira. Niko. Seren. Putri. Tania. Oke, berarti 2 yang gak masuk ya. Ada Putri sama Aldesan. Jadi gimana kabarnya semuanya? Gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, good job. Materi kemarin kita belajar tentang maaf dan memaafkan. Kemarin kita belajar memaafkan, berarti orang yang memaafkan itu pahalanya besar kalau ada yang meminta maaf. Kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Oke, materi hari ini kita belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, ada yang tahu tentang halal dan haram? Siapa yang tahu halal dan haram? Ayo. Coba, bukunya di bawah semua. Dibuka bab 4 tentang hukum halal dan haram. Ya, bab 4 tentang hukum halal dan haram.
Udah? Udah semua? Berarti kalau halal itu menurut KBBI aja diizin? Kalau haram berarti? Iya. Pernah makan makanan haram? Enggak. Kalau halal pernah? Pernah. Semoga halal terus. Coba sekarang. Nah, tadi yang udah dibaca Denny. Apa itu halal dan haram? Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan dosa. Kalau tadi yang Denny baca itu menurut KBBI. Kalau ini haram adalah sesuatu yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang dilakukan dengan larangan tegas, di mana orang yang melanggarnya diancam disiksa oleh Allah. Jadi mau makan haram? Nah, kalau haram berarti nanti diancam dan disiksa oleh Allah. Penentuan halal dan haram merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan tidak ada berhak merubah. Kamu nggak boleh nih kalau misalnya ada yang kamu tahu apa sih makanan haram? Pasti daging babi di awal yang kalian tahu. Daging babi. Kamu di jalan ketemu ada babi mati meninggal misalnya, hewannya mati, ada daging babi, kamu nanggung nih ada daging, kamu langsung makan. Karena kamu merasa nggak ada yang ngeliatin di jalan, karena nggak ada yang ngeliatin kamu makan daging babinya, itu tetap halal atau haram? Haram. Tapi karena kamu makan misalnya, kamu berarti namanya yang merubah semua ketentuan yang Allah telah tentu. Nggak boleh hukumnya merubah ketentuan yang Allah sudah berikan. Udah paham? Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 172, siapa yang bisa baca? Sharon baca coba yang pertama. Coba. Bisa nggak? Ayo, siapa yang berani baca? Nunduk semua. Dalam Al-Baqarah ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, Badrina coba baca. Nah, dalam surat Al-Baqarah 172 aja, orang-orang ini orang beriman bukan? Ya. Orang beriman. Makanlah apa-apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembahnya. Ini menyembah Allah semua enggak? Ya. Bersyukur enggak? Bersyukur. Kamu makan tempe doang bersyukur enggak? Makan tahu doang bersyukur enggak? Kalau ayam bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau dikasih daging gratis bersyukur nggak? Daging sapi, masa orang ngasihnya daging babi? Nggak boleh dong. Maka kita sebagai umat Islam yang beriman, yang menyembah kepada Allah, harus mensyukuri semua yang kita dapatkan walaupun itu hanya sekedar tempe, tahu, karena semuanya itu halal, bukan haram. Kalau dikasih makanan haram, iya, jangan, nggak boleh. Bilangin, saya tidak boleh memakan atau menerima makanan haram. Nah, dalam Al-Baqarah ayat 173, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baca, Aymar. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan sesuatu atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Mengampuni dan Maha Menyayangi. Berarti dosa kamu salah satu makanan yang diharamkan itu ada bangkai dulu dong, udah ke babi aja cepet-cepet banget Aisyah. Bangkai hewan itu haram, nggak boleh makan kalau bangkai. Kedua, darah itu nggak boleh diminum. Kamu masak ada darahnya nih, kenapa hewan harus dicuci dengan bersih? Karena darah itu haram. Dicuci bersih biar kamu nggak ketemu darah hewan, itu harus cuci bersih karena darah itu haram. Ada di beberapa tempat di luar Pulau Jawa yang memakan darah atau meminum darah, masaknya pakai darah, itu ada, tapi bukan untuk kita karena kita diharamkan untuk meminum darah. Ketiga, ada daging mau kamu makan kulitnya, dagingnya, lemaknya, itu haram. Jadi nggak boleh kamu sedikit pun menyentuh daging babi, kulitnya dan semua yang babi. Karena dia pun ada darah, ada namanya kemarin yang diharamkan itu ada cacing pita. Pintar tadi saya udah jawab. Cacing pita, babi itu mengandung cacing pita terbanyak. Nah itu tuh tidak boleh untuk dimakan. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau tidak menyembelih dengan menggunakan syariat Islam. Tidak kayak kalau misalnya Idul Adha nyembelih hewan, kalian pasti dengar kan apa aja yang disebut? Allahu Akbar. Iya, sambil takbir sambil kamu menyembelih hewan. Sama kamu kalau misalnya menyembelih hewan itu harus menyebut nama Allahu Akbar. Biar makanan yang kamu makan itu halal. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Contoh, kamu lagi di tengah hutan, habis lagi naik gunung sama teman-teman, misal di tengah hutan kamu tersesat, ada babi lewat, kamu kadang udah 3 hari 3 malam di tengah hutan, nggak ada temen, makanan udah habis, minuman kamu cuma ketemu kayak air sungai, itu pun di atas, kamu nggak ketemu orang-orang, kamu udah 3 hari 3 malam nggak makan. Akhirnya kamu terpaksa melihat ada babi di tengah hutan. Di situ kamu akhirnya karena terlanjur lapar dan tidak ada makanan, kamu boleh membunuh babi dan makan, tapi dibersihin karena kamu ngeliat ada air nih, dibersihin dulu boleh, karena itu dalam keadaan terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, bukan karena mau babi, enggak, tapi kamu terpaksa di tengah hutan dan tidak ada makanan yang masuk ke perut kamu. Daripada kamu mati kelaparan, lebih baik makan yang ada. Kecuali di tengah hutan masih ada buah-buahan yang kamu bisa makan buah, babinya tinggalin. Ada burung itu ada beberapa yang diharamkan. Kalau terpaksa misalnya kamu kelaparan, boleh dimakan. Jadi bukan cuma babi ya, banyak hewan yang diharamkan. Lanjut. Nah, sebab-sebab halal dan haram. Coba El baca zat asal, kelihatan nggak? Nah, ini zat asal.
Zat asal itu sumbernya kamu dari mana? Kayak tadi di ayat aja udah diharamkan. Ada zat asal kayak bangkai, darah, daging babi. Itu zat asalnya. Lanjut. Ini sifat asal. Coba. Ataya, baca sifat asal. Nah, bukan cuman makanan, banyak sifat asal yang diharamkan. Itu ada syirik. Siapa yang suka syirik sama temennya? Tania suka syirik? Gak boleh, syirik sama temennya itu haram. Temennya punya barang baru, buru-buru kamu pengen, besok aku mau beli juga sama barangnya baru. Nah itu gak boleh, itu namanya syirik. Ngeliat Denny punya datang bawa mobil baru. Wah besok lu aneh Denny nih, nggak mau kalah nih, harus beli juga sama. Misalnya Dimas ngelihat Arga bawa iPhone, wah nggak mau kalah nih, nggak mau kalah kayak Arga. Dimas juga mau beli besok iPhone. Tapi dengan cara apa? Dengan cara berjudi, karena Dimas nggak punya uang, nggak punya uang, dosanya nambah. Nggak boleh ya, nggak boleh. Apalagi kayak kalau zaman sekarang tuh pinjol. Siapa ini yang suka pinjol? Jangan sampai ada yang nggak boleh. Itu sama aja berjudi. Yang suka nih kayak pinjem karena nggak punya uang, akhirnya pinjem sama rentenir. Tahu rentenir? Iya, kalau misalnya kamu minjem bunganya lebih besar. Kalau ujung-ujungnya kamu utangnya jadi lebih banyak. Nggak boleh, jangan pernah mencoba. Nah ini salah satu yang selain makanan diharamkan. Prosesnya, coba Tania baca. Nah ini prosesnya, jadi bukan kamu cuman makanannya aja. Kalau makanan halal, kamu prosesnya haram, makanan itu menjadi haram. Contohnya, proses perbuatannya, pengerjaannya, dan cara mendapatkannya. Kamu memakan ayam. Ayam itu halal apa haram? Ayam halal, masa haram? Ayam itu halal. Tapi kamu dengan cara pengerjaannya, mengambil hewannya, cara mendapatkannya, ayamnya lari, kamu susah, kamu kejar, tahu-tahu kamu lempar batu sampai dia mati. Itu halal apa haram jadi ayamnya? Haram, karena prosesnya kamu mendapatkannya membunuh hewan, bukan dengan cara kamu disembelih dulu. Membunuh hewan itu semua dari leher, agar tidak menyiksa. Diambil dari leher sapi aja, kamu kurban kambing dari mana dulu? Leher apa kaki? Leher. Semua hewan itu disembelih dari leher. Kamu ikan aja pasti ya, coba lihat, pasti yang dibelah itu leher dulu. Nah sama ayam aja, kamu yang dibunuh itu leher dulu. Ada kan kalau orang jual ayam full, ayam dari badan kaki tapi nggak ada palanya, itu ada. Karena memang yang disembelih itu yang dipotong leher, palanya mulu, palanya hilang soalnya, leher yang disembelih. Nah itu prosesnya, pengerjaan dan cara pendapat. Jadi kalau kamu dengan cara dibunuh, kamu gebuk-gebukin hewannya, contoh hewannya misalnya besar apa ya, hewan yang halal, misalnya sapi deh, kamu disembelih, nggak disembelih, nggak dipotong dari lehernya, tapi kamu dengan cara digebukin, itu jadinya halal atau haram? Haram, karena perbuatannya dari yang tidak baik. Oke, mau nonton dulu nggak? Ditonton dulu.
Nah, tadi siapa nama anaknya? Amir. Berarti dia ngambil apa yang diharamkan? Sosis, daging babi. Nah, kamu di pasar swalayan aja, kayak dia Samir, banyak yang mengandung makanan atau minuman haram. Kamu cek dulu dia ada halal. Biasanya kalau sekarang biar lebih mudah ada logo halal. Kamu dilihat dulu logo halalnya ada atau enggak. Kalau enggak ada tidak boleh dibeli. Belum tentu itu makanan halal. Bisa jadi itu makanan yang mengandung, bisa bukan cuma babi, kadang ada minyaknya atau ada dari prosesnya dan sebagainya. Jadi bukan cuma daging babi aja yang kamu tahu nih. Nah, ada beberapa soal boleh dikerjakan, boleh kerjasamanya sama per kelompok masing-masing ya. Kalau sama teman kelompok lain tidak boleh. Kerjakan yang ini ya, yang di sini nanti kamu isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oper ke belakang. Kerjakan yang bagian ini. Kalian tulis nama kalian. Di sini ada kasusnya. Contoh, Andi membeli cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Itu makanannya jadi halal atau haram? Nah, coba yuk dikerjakan dari 1 sampai 7, boleh tanya per kelompoknya. Dari syarat anon Islam. Ini aja. Ya, kerjakan yang ini aja. Dari 1 sampai 6. Namanya ya ditulis di atasnya ya. Boleh nanya per kelompoknya aja. Ini gampang. Kalau udah kelas 6 harusnya bisa. Kayak tadi kan ada dia nemuin uang di jalan, terus tapi diem-diem diumpetin. Jajan belanja tadi ada buah, malah dikasih yang busuk, itu hukumnya apa? Ada dijelasin. Boleh per kelompok. Boleh tanya kelompoknya. Ada yang nggak bisa? Wah, kalau kelas 6 nggak bisa mah. El ngerti El? Harga bisa? Nanti kalau udah langsung dikumpulin ke barisan ke depan dioper aja. Udah. Siapa yang nggak bawa pulpen? Ayo 1 menit lagi dikumpulkan ke depan. Ayo kelompoknya. Boleh kerja sama kelompoknya masing-masing. Dicoret aja. Nah, kasih. Kalau udah oper ke depan. Udah? Oke. Gampang gak soalnya? Gampang, harusnya sih gampang ya buat kelas 6 ini mah. Harusnya sih gampang ya. Nah, hukum halal dan haram bukan hanya diterapkan dalam hewan aja, tapi sehari-hari. Kayak tadi, tidak boleh tidak boleh tidak boleh menukar barang. Kayak tadi yang dia beli ke pasar udah ngasihnya buahnya segar, dibalikinnya buahnya busuk. Itu nggak boleh. Nah, apa?
Nah, ini makanan minum yang diharamkan. Itu ada memakan darah, memakan daging babi, minum minuman khamar. Udah tahu minuman khamar? Yang minum mabok-mabokan itu nggak boleh. Hewan yang memiliki gigi tajam, apa aja? Banteng, buaya, hiu, biawak, ular. Nah, semua yang bertaring udah pada pintar berarti. Bangkai hewan kecuali ikan dan belalang itu diharamkan. Jadi kalau makan bangkai belalang boleh. Bangkai ikan boleh. Yang kalau hewan yang lain tidak boleh. Hanya 2 ini yang boleh. Hewan yang hidup di 2 alam. Contohnya buaya, katak, itu tidak boleh. Kepiting ada 2, ada kepiting danau, kepiting laut, ada kepiting yang 2 alam. Ya, itu tidak boleh, haram. Iya, nggak boleh. Terus ada semua ikan halal kecuali yang merugikan. Contohnya ikannya ada kayak tadi ikan hiu bisa jadi. Kalau dia memang memakan memburu hewan-hewan lain atau hewan yang mempunyai racun ikannya, itu nggak boleh. Kalau ikannya punya racun itu tidak boleh. Ya, kalau dia punya racun. Nah, oke. Nah, kita udah di tahap yang terakhir. Sebelum tahap terakhir, coba Ibu tanya lagi. Hewan, Ibu sebutkan hewannya, kalian sebutkan hukumnya. Contoh, ayam, kalian sebutkan? Halal. Kalau Ibu sebut apa? Macan. Haram. Coba dari kelompok ini. Apa hukumnya memakan? Tadi kayak udah disebut sih ya. Singa. Haram. Oke, kelompok yang kedua. Apa hukumnya memakan kucing? Haram, pintar. Apa memakan hewan kelinci? Haram apa halal? Dia punya taring nggak? Enggak dong, dia kelinci itu halal untuk dimakan. Nah, yuk. Coba. Apa hukum memakan burung elang? Haram, pintar. Iya, burung elang itu hewan yang punya cakar panjang, itu juga hukumnya haram. Kalau burung Cendrawasih, dia punya apa? Dia memburu tidak, dia punya apa? Cakar atau dan sebagainya. Jadi udah paham semua? Paham tentang hukum halal dan haram? Berarti kalau halal itu yang diizin, haram itu yang dilarang. Jadi kita semua harus tinggalkan semua makanan yang haram. Harus makan yang haram. Oke, sekian dari Ibu. Semua udah paham berarti ya? Nanti berarti ada tugasnya. Nanti ada di LKS, nanti dikerjakan bab 4. Nah, bab 4 ABC bagian 1 dan 2. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.